Halo guys, apa kabar? Kembali di channel kami, Watch and Coffee Talk. Hari ini saya mau berbicara tentang jam terbaik di kelas yang non-luxury. Menurut teman-teman apa aja? Saya sih ada 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Ya, 5. Ya, kebetulan 5 ini adalah yang saya tahu lah teman-teman. Saya pernah lihat barangnya, saya pernah, ya tahulah gitu, mereknya seperti apa gitu. Mungkin kalau teman-teman ada masukan lain di judulnya gini, merek terbaik di kelas non-luxury itu menurut teman-teman apa? Yang harganya mungkin masih masuk akal, let's say di bawah sekitar di bawah 15 juta lah kurang lebih. Bahkan kebanyakan yang di bawah 10 jutanya itu menurut teman-teman tuh di merek apa gitu. Tambahin jenis boleh lah teman-teman. Nah, kalau saya pribadi ya, ada 5. Yang pertama menurut saya adalah merek Orient. Nah, teman-teman, saya sebenarnya belum terlalu pengalaman tentang Orient, tapi saya udah research di jam tangan Orient, ada yang diver gitu kan. Cukup bagus teman-teman, dia punya tipe dan jenisnya dan bentuknya itu seperti apa itu saya cukup suka gitu. Nanti saya akan kasih contoh beberapa jam tangan Orient di sini ya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat langsung di websitenya. Kalau saya pribadi, kalau langsung dari merek jam tangan, saya pasti langsung melihat yang diameter 40-an ke bawah gitu sampai 36. Jadi ya udah lihat-lihat tipe tipe di kelasnya itu aja gitu, di mereknya itu. Dari diver, dari GMT, dari chrono, biasanya lihat dari situ, dan klasik. Jadi kalau saya pribadi, empat jenis jam tangan yang saya suka ya, bukan merek ya, 4 ya. Dari diver, GMT, chronograph, dan klasik gitu kan. Klasik itu ya dress watch lah. Saya pasti lihat di situ gitu. Nah, teman-teman lihat aja di Orient, di websitenya ya, dengan 4 jenis itu, jam mana yang Anda cocok. Kalau saya sih pribadi, saya oke gitu. So far oke lah. Cuman sekarang kalau disuruh milih Orient sama Seiko, mungkin saya akan lebih memilih kepada Seiko. Karena Orient bagus. Jadi kalau misalnya untuk beli gitu ya, pengen harganya yang cukup affordable, hanya si lambangnya itu menurut saya besar gitu. Jadi kalau Seiko kan simpel kata-kata ya. Kalau ini ada lambang yang besar yang seperti kayak lambang kerajaan apalah gitu, lambang. Itu aja sih. Tapi kalau untuk tetap ya, misalnya kalau untuk pertama kali dipakai atau misalnya untuk pertama kali beli yang murah atau mungkin dikasih gitu, I think I can consider Orient teman-teman. Nah, berikutnya masuk ke Seiko. Seiko saya juga suka di kelasnya sekarang, yang paling suka sih di yang tipe Prospex ya teman-teman. Dan dari semua Seiko yang saya paling suka, saya suka yang diver sama yang chronograph dan yang dress watch gitu. Karena yang GMT-nya tuh sebenarnya yang saya suka di Seiko 5, tapi sayangnya diameternya 42,5 mm. Saya udah pernah sharing beberapa tipe Seiko yang saya suka ya teman-teman. Ya salah satunya ada Seiko yang solar gitu kan, yang hook, yang hijau semua. Ada juga Seiko Diver yang selama ini sehari-hari saya pakai ya, tipe SPB gitu kan. Tapi SPB ini banyak banget jenisnya sekarang. Dan chronograph yang seperti Rolex Panda gitu. Itu juga dari solar ya. Ini juga semua di prospek sih. Maksudnya di jenis yang prospek pakai X gitu kan. Nah, ada beberapa teman saya yang suka alpinis gitu. Yang buat seperti field watch-nya lah gitu. Itu juga oke. Nah, berikutnya G-Shock teman-teman. Nggak tahu kenapa dari kecil sampai sekarang ya G-Shock tetap menjadi jam yang apa ya, abadi lah ya, secara merek, secara jenis gitu. Jadi ya selalu suka ketika G-Shock nanti merilis sesuatu yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-anehnya tuh yang nggak biasa, sometimes limited edition. Dan ya ini nggak tau lah kenapa merek G-Shock ini selalu menjadi merek yang favorit saya gitu untuk di kelasnya gitu. Bukan yang luxury, tapi walaupun bukan automatic watch, pokoknya suka aja. Nah, Tissot tuh Tissot PRX ya, yang selama ini juga saya pakai untuk sehari-hari. Sejak ada PRX sih suka gitu. Kalau sebelumnya gitu aja lah teman-teman, karena nggak beda jauh dengan jam rata-rata kan, kurang lebih ya tipenya seperti itu. Dan Tissot PRX ini menurut saya unik aja sih. Jadi integrated bracelet dengan harga
di bawah 10 juta ya. Itu dapat waffle dial, dapat automatic, pokoknya dapat sapphire crystal, pokoknya bener-bener worth it lah teman-teman. Sejak ada PRX ini 80 Powermatic, saya suka teman-teman si Tissot ini. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya nanti Tissot keluarin apalagi yang unik-unik lagi. Tapi sejak ada itu saya jadi mulai melirik Tissot. Sebelumnya nggak mau sih beli Tissot gitu. Anyway, walaupun bagus lah teman-teman, di Swiss sana juga banyak kok iklan-iklannya gitu. Nah, berikutnya Hamilton juga gara-gara si kaki field ya. Terlebih yang kaki field Interstellar gitu, yang 38 mm Morph. Karena yang 42 mm-nya kan betul semuanya lebih bagus, dia ada kode Morse dan lain-lain, tapi ya tetap si ukuran itu besar, hanya cocok untuk orang-orang yang pergelangan tangannya memang besar gitu. Nah, jadi untuk 5 merek yang saya suka gitu, suka untuk favorit ya, dan menurut saya salah satu yang terbaik lah di kelas non luxury gitu. Orient, Seiko, G-Shock, Tissot, dan Hamilton. Memang masih banyak banget sih, apalagi kalau minimal di 15 jutaan ke bawah lah gitu. Jadi kalau 10 juta ke bawah masih tergolong lebih sedikit lah gitu ya, merek-merek yang oke. Tapi kalau udah kelasnya 15 jutaan itu ya masih lebih banyak teman-teman, merek-merek yang bagus juga ada gitu. Cuman yang saya familiar dan saya suka gitu, memang suka dengan modelnya ya, bukan suka dengan mereknya gitu. Tapi di mereknya itu ada model-model yang saya suka itu di 5 ini. Untuk mungkin referensi teman-teman boleh, kadang-kadang saya suka nonton channelnya Teddy Baldassar teman-teman yang di YouTube luar ya, untuk tentang jam tangan nggak terlalu mahal tapi bagus gitu. Dia sering banget ngebahas tentang macam-macam tuh jenis dan merek gitu di sana. Ya mungkin ini aja sih video yang hari ini kita mau sharing, nggak terlalu bagaimana, hanya untuk hiburan aja nih buat teman-teman pembahasannya. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di next video. See you guys.